SITENIKA. Halo. Kenapa sate Padang? Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman, selamat datang di channel Sitanika. Syaira si anak elektronika. Oke guys, maaf ya guys. Ini aku masih malu-malu sekali karena ini baru buka channel. Kita ngapain dulu ya guys? Kalian tahu nggak ini channel apa? Ya nggak tahu kan, makanya ayo. Jangan berisik lah, ini orang lagi nge-vlog. Oke guys, jadi apa ya, di sini emang rada berisik. Tukang sate Padang yang dari tadi lewat, cicak juga yang rusuh banget sampai aku naik tadi. Oke guys, ya udah kita kasih tahu dulu nih channel tuh channel apa gitu kan. Ya udah, jadi itu channel perkenalan diri dulu. Jadi hai guys, perkenalkan nama aku Syaira Sali Andrian. Syaira Sali Andrian. Jangan tangan kiri. Syaira Sali Andrian. Oke. Itu nama panjang aku. Kalian bisa panggilnya Syaira boleh, Sya boleh, Ira boleh, Syair udah terserah, yang penting ada unsur syairanya gitu ya. Jadi aku tuh masih anak SMK ya guys ya. Jadi aku tuh anak SMK yang jurusannya itu elektronika industri. Dan aku masih kelas 10 tuh. Apalagi ya, terus kenapa aku buka channel ini? Jadi kita santai dulu aja. Jadi rencananya aku tuh mau buka channel ini, aku ingin membagi pengalaman aku selama menempuh pendidikan di jurusan elektronika ini. Dan aku juga ingin membagi ilmu-ilmu yang aku dapatkan di jurusan elektronika yang berkaitan dengan elektronika tentunya. Jadi apa yang diajarkan oleh guru-guru aku di sana bakal aku share ulang di sini. Itu aja deh. Aku nggak tahu ini aku mau apa lagi. Oh ya, aku mah guys, jujur aku tahu sih sebenarnya pasti yang nonton video ini sepi banget ya. Tapi aku yakin seiring berjalannya waktu pasti bakalan naik viewsnya. I don't know, we never know. Tapi kalau misalnya baru awal-awal upload, ya sepi. Gimana lagi gitu. But it's okay. Babe. Nextnya ini kita mau ngomongin apa lagi nih? Kenapa harus deket-deket? Bisa jauh. Kita kembali ke setelan awal. Oke guys, jadi aku juga aku mau nge-share nih pengalaman meskipun yang nonton dikit aku mau nge-share aja sih. Kadang gitu gak sih, kayak penonton sepi tapi ini hobi, mau gimana lagi ya. Ini kok nyambung sih, kayak i forget. Oke, jadi aku mau cerita dikit karena kita mulai nih ceritanya. Karena aku baru masuk SMK ya, SMK Elin. Tau Elin kan? Elin tuh elektronika industri. Ingat, gak usah diingat juga gak apa-apa sih. Ya pokoknya kata guys. Jadi terus ini kok ini memplay gini cepet. Oke, intinya mau nge-share pengalaman aku saat baru masuk di SMK jurusan Teknik Elektronika Industri. Seru gak sih? Orang-orang tuh banyak yang nanya di sekolah dimanapun, seru gak sih? Ya masa cewek masuknya jurusan Elin
jarang sebenarnya ya, tapi banyak juga gitu. Kalau disatuin satu Indonesia mah banyak tuh cewek-cewek ngomong. Kan kalau misalnya jurusan Elin itu guys, jurusan Elin itu kebanyakan lanang. Kalau cewek itu serete, misalnya dalam satu kelas nih ya, kalau dalam satu kelas itu ceweknya itu cuma kayak 1-2 orang doang gitu, bisa dihitung kan, hitungan jari lah. Beneran nggak bohong, kayak 1-2 orang doang gitu dalam satu kelas biasanya ya kan. Nih yang jurusan Elin juga nih ya pasti tahu kan kayak gitu kan, atau yang emang udah tahu kenal nih sama jurusan Elin meskipun bukan jurusan Elin, tahu kan kayak gitu kan udahlah. Itu ceweknya dikit. Seru gak sih gitu kan pertanyaannya kan yang tadi di awal gitu, jadi kemana-mana nih. Seru gak sih? Ya kalau ditanya semua jurusan tuh seru gak sih, tapi kalau menurut aku jurusan ini tuh kayak menantang, susah ya kan. Elektronika itu susah, itu tuh termasuk jurusan yang top 10 gitu, susah kayaknya. Aku kayak pernah lihat di TikTok gitu kalau jurusan elektronika itu emangnya susah, top 10 tersulit. Tapi kayak apaan sih, kan aku kan baru masuk banget gitu kelas 10. Belum kerasa lah apaan sih anak baru gitu, baru nyebur kan, bisa kayak dibilangnya kayak baru nyebur, kamu itu baru nyebur ke dalam sawah, lautan, kolam yang itu tuh baru, kamu tuh baru pokoknya. Enggak guys, jangan salah ya, kalau menurut aku ya jurusan elektronika, kalau jurusan elektronika itu kalau aku ya baru masuk pun itu udah kerasa sih susah. Berarti sampai iya seru banget ya, itu seru banget. Tapi kalau misalnya nggak kuat, mending siapapun boleh masuk kalau itu emang udah bakatnya, keinginannya. Cuma itu susah ya udah gitu, susah guys. Serunya itu bukan seru yang hahaha hihihi senang banget. Santainya menurut aku ya, santainya itu jarang banget. Pelajarannya tuh susah. Aku nggak mau nakut-nakutin ya, tapi kan itu kan personal. Kalau orangnya udah jago mah bagi dia gampang, tapi kalau kayak aku yang baru banget nyebur ya belum terbiasa dalam itu. Jadi dalam 2 kata, seru tapi menantang. Itu ya udah terjawab ya, sebenarnya itu seru tapi menantang, menakutkan, menegangkan aku. Terus di jurusan Elin itu kalian tuh harus serba fokus guys. Kamu boleh ngelakuin aktivitas di luar pelajaran gitu lah, di luar kayak mempelajari itu, kayak misalnya kamu mau healing, serba fokusnya itu gak yang benar-benar ketat gitu ya, enggak. Fokusnya ya kalian tinggal fokus aja nih sama pelajarannya yang diajarin sama guru kayak biasa. Kalian tetap boleh ngelakuin hal-hal di luar itu yang produktif, atau kalian mau healing terserah. Tapi yang aku bilang fokus itu kalian mending gak usah kayak terlalu, jangan neko-neko gitu. Kalau misalnya kalian masuk jurusan Elin, jangan kebanyakan pacaran. Mungkin kalau misalnya ada yang pacaran ya udah, tapi jangan terlalu over. Terus yang ngelakuin hal-hal yang itu tuh gak ada gunanya sih, buat apa, atau kayak cuma mencari masa nakal, mending gak usah. Kita fokus aja gitu ke pendidikan, atau yang bermanfaat aja gitu, karena ya jurusannya balik lagi, karena jurusannya itu susah harus ada tanda kutipnya guys, karena jurusannya susah.
gitu. Terus kita ke topik intinya aja deh, biar gak usah banyak-banyak ngomong ya kan. Topik intinya, pengalaman aku pas masuk jurusan Elin kayak mana itu kayak aduh masih kayak kurang bagus itu. Nah, oke guys, jadi kita ke inti utamanya aja ya. Pengalaman aku jurusan Elin kayak gimana. Jadi pengalaman aku itu dari aku sendiri ke topik utama biar nggak banyak ngomong ya. Topik utama ya, pengalaman diri aku sendiri. Ya udah, jadi gini guys, waktu aku pertama masuk itu aku kan belum tahu apa-apa, jadi aku tuh kayak banyak nanya-nanya. Dan kakak kelas juga pada ngasih tahu kayak gimana sih kak jurusan Elin itu. Terus kata kakak kelasnya, jurusan Elin itu kayak jurusan Elin tuh kayak isinya tuh anak-anak cowok yang agak selengean, katanya gitu. Gitulah. Terus oke, aku nanya-nanya juga itu pelajarannya susah apa enggak ya, personal. Makanya kata salah satu guru di sana ya, guru dasar pemrograman, emang jurusannya itu kita harus fokus ya, gak boleh neko-neko. Kalau misalnya kita bener-bener niat, katanya sih, kalau misalnya kita bener-bener niat buat belajar, maka ya kita bakalan bisa paham apa yang kita pelajari. Kalau kita benar-benar menekuni itu, pasti bisa. Asal jangan males-malesan, karena penyesalan itu datangnya di akhir. Susah sih guys. Kita tuh benar-benar jurusan itu harus selalu kita tuh harus selalu melawan rasa malas gitu. Harus selalu melawan rasa malas yang ada dalam diri kita selama masuk jurusan itu. Kita nggak boleh lengah untuk mendapatkan nilai yang benar-benar bagus di jurusan itu tuh susah. Sebenarnya kalau ranking nih ya, bisa aja sih misalnya dapat 10 besar, tapi untuk nilai itu masih, kadang aku juga masih banyak yang kayak merah. Tapi aku masih kayak ya udah deh, gak apa-apa, baru masuk merah gitu nilai aku pas awal masuk. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa, namanya juga anak baru. Jadi nge-spill nilai gitu guys. Emang susah untuk menghindari nilai merah di jurusan Elin. Bener-bener deh harus fokus banget dibanding sama jurusan lainnya tuh. Aku nggak tahu ya kalau farmasi kayak gimana, karena di sekolah aku tuh kan juga ada jurusan farmasi ya. Itu katanya juga susah gitu. Aku ya jurusan Elin karena selain kita belajar matematika, kita juga belajar fisika, kita juga belajar kimia gitu. Semuanya dipelajarin jurusan itu. Terus habis aku kayak nanya-nanya ke guru kayak gitu. Pas aku baru masuk jurusan Elin, aku langsung dapet temen inisial A. Udah, aku dapet satu temen yang tentunya cewek. Jadi dia tuh cewek. Dia langsung kayak nge-DM aku gitu kan, lewat Twibbon. Oh, dia bisa lihat nih, oh ini orang nih aku gitu ya, satu jurusan. Akhirnya kita kenalan deh di DM. Terus ya udah langsung dapet teman. Jadi nanti pas MPLS dan seterusnya tuh udah bisa gandeng temen gitu kan, gak awkward banget di situ, gak kayak sendirian banget. Minimal ada temen satu orang. Sudah aku dapet teman, terus kita kayak sharing gitu ya, kayak orang baru kenal pada umumnya. Kenalan, sharing pengalaman asing. Bercanda.
Oke, kita fokus ke topik ya. Itu nggak asing guys. Kita sampai sekarang masih temenan, masih ngereok bareng. Jangan dibongkar. Pokoknya seru banget. Terus kan kalau baru masuk apa sih MPLS? Yaudah ini dari awal mulu. Kita ini deh beralih ke pertengahan cerita ya. Pertengahan cerita itu kayak di masa pembelajarannya itu kayak gimana sih? Aku masuk ke kelasnya dan yuk, gue diajak dewan sama ini. Dan itu tuh aku masuk kelas yang main enak gitu guys. Ber-AC, anjay, ber-AC. Kayak ber-AC, terus enak, adem. Terus aku suka aja gitu, kayak dalamnya banyak lukisan gitu. Cakep-cakep aja, rapih, tidak kotor, tidak ada aroma, tidak ada bau apapun, dan itu wah wangi-wangi aja, biasa, nggak ada bau apa-apa, nyaman, dan yang penting nyaman. Terus selama pembelajarannya itu kayak gimana? Selama pembelajarannya seru-seru aja. Pertama awal masuk itu jujur ya, guru-gurunya sangat ramah besti. Guru-gurunya sangat ramah dan apa ya, kayak gak pilih kasih gitu ya, semuanya diperhatiin. Mereka cerita tentang apa sih yang ada di jurusan Elin, terus kayak mereka juga nge-share gimana cara kita survive. Ya, mereka kayak ngasih kisi-kisi gitu, kisi-kisi. Gimana cara kita survive di jurusan Elin. Cara melewatinya gimana, cara melewati rintangan, melewati gunung, melewati lembah gitu, kayak kita gimana cara survive-nya. Guru-gurunya sangat berkompeten guys. Dari awal ya sampai sekarang ini itu masih benar-benar kompeten banget. Menurut aku kayak ngajarnya bagus banget, dan sampai sekarang masih kayak semangat gitu untuk mengajar anak-anaknya. Nggak ada yang kayak dibeda-bedain. Semangatnya itu nggak pudar-pudar gitu untuk mengajar anak-anaknya yang tercinta, yang tercinta. Kita langsung kayak diajak praktek. Praktek pertama itu kita udah nyolder belum sih? Kita kayak ngukur gitu pakai multimeter. Ya, multimeter digital sama analog. Kita ngitung ini nih, betulan ya dari samping aku. Ini namanya apa? Ya, betul. Kita ngitung resistor pakai multimeter itu gitu. Udah guys, itu aja. Terus kita terus praktek. Jadi di jurusan itu kita itu kerjanya ya praktek. Iyalah, namanya juga SMK, itu praktek mulu. Selain itu prakteknya ada apa aja sih gitu kan, tapi aku nggak bisa nyebutin secara berurutan ya. Yang jelas yang aku alami praktek apa aja sih yang disuruh gitu ya, disuruh lah sama guru. Tadi selain praktek mengukur pakai multimeter, hujan guys, kita juga kayak praktek AutoCAD. Kalau yang tadi itu ngukur resistor pakai multimeter, itu kita praktek dasar kelistrikan. Kalau AutoCAD itu yang di komputer. AutoCAD itu semacam aplikasi buat bikin gambaran kayak stop kontak atau kayak kabel-kabel gitulah. Mirip gambarannya itu kayak mirip apa yang dirancang sama arsitek gitu loh. Kita disuruh bikin itu, tapi di komputer. Itu benar-benar susah banget deh guys. Kalian bisa search aja AutoCAD atau proyek AutoCAD, itu di situ keluar semua. Jadi kita benar-benar diajarin itu dari awal, dari yang dasar sampai benar-benar bisa deh. Ya, itu seru banget. Itu kalau untuk belajar AutoCAD itu kita
adanya di mapel gambar teknik atau praktik gambar teknik ya guys ya. Soalnya tuh hujannya deras ya. Maaf ya guys, ini agak berisik soalnya nih hujan deras. Tapi masih kedengeran kan? Masih bisa kedengeran. Terus di sini tuh ada praktik dasar pemrograman. Jadi kita itu disuruh bikin proyek pemrograman gitu guys. Apa sih, coding ya? Oh iya, kalau bahasanya itu coding. Kita disuruh coding di pelajaran dasar pemrograman itu. Terus kayak kalau awal-awal kita disuruhnya ngoding bahasa C. Aku baru bahasa C. Terus selanjutnya apa gitu? Mau beralih materi lupa. Tapi aku udah mempelajari codingan bahasa C guys. Terus kita prakteknya banyak deh, kayak nyolder gitu. Kita habis itu sempat disuruh bikin kayak proyek bikin gantungan kunci gitu guys, dari PCB, LED, ya LED, terus push button, resistor, bahan-bahannya ya. Terus pakai timah itu buat yang nyoldernya itu guys. Jadi itu timah itu semacam lem gitu, di elektronik itu kayak semacam lem yang dia tuh dilelehin pakai solderan yang panas, terus ditempelin ke timahnya. Timahnya bentuknya tuh kayak apa ya? Kayak gini guys. Kayak lidi gitu tapi warnanya silver lah, kayak ya itulah timah. Sebelum itu bikin apa? Kita diajarin dulu cara ngetching guys. Itu menarik banget sih. Kalau ngetching cara sekolah aku tuh ngetchingnya dia pakai ini guys, pakai kertas printan, terus ditempelin pakai sovel gitu, terus digosok-gosok pakai apa coba? Pakai tutup aqua, digosok-gosok gitu. Habis itu nanti dilepas, terus nanti dia bakal muncul ini ya, printannya kayak jalan gitu tapi warnanya hitam, kayak jalur apa ya, pokoknya kayak jalur gitu deh. Terus habis itu kayak kita masukin ke dalam air panas yang ada etchingannya gitu, terus digini-giniin. Itu aja sih guys yang aku ingat jujur. Tapi sampai sekarangnya itu kita masih apa ya, sampai sekarang itu kayak masih banyak banget praktek-praktek yang harus kita kerjain. Yang udah dikerjain itu udah banyak tapi aku lupa. Tapi yang bener-bener sama, sebenarnya sama-sama aja gitu. Praktek ke-1, ke-2, ke-3 sama tentang itu aja, cuma kayak lebih apa ya, lebih dikembangin gitu loh, lebih diimprove, lebih sulit, lebih beda. Misalnya kalau praktek yang ngetching PCB itu kan kita cuma disuruh buat bikin jalurnya doang gitu di PCB-nya. Jalur buat arusnya nggak sih, buat arus listriknya itu. Yang keduanya itu kita kan disuruh bikin gantungan kunci. Gantungan kuncinya itu kayak improvean dari project yang kemarin itu, yang ngetchingnya itu. Jadi dia udah dibikin jalur tapi ditambahin push button, ditambahin resistor, ditambahin apa sih, kayak tambahin baterai, tambahin LED, LED, terus sama gantungannya dibor, pinggirannya dibor, terus dipasangin gantungan kunci deh. Jadi kalau misalnya dicetek-cetek gitu nanti lampunya bisa nyala. Terus ya buat gantungan kunci aja kayak di tas atau di mana itu, lucu, buat lucu-lucuan aja. Sudah deh. Suka duka ya guys. Suka dan duka di manapun itu pasti ada, di jurusan manapun itu pasti ada guys. Tapi kalian yakinin aja kalau diri kalian itu kuat untuk nge-survive
gitu ya guys. Jurusan itu kita pasti ngalamin suka dan duka ya. Ada hal buruk, ada hal baiknya juga yang bener-bener wah baik dan seru. Terus menyenangkan juga ada, tapi yang memilukan, yang kurang enak pasti ada. Tapi kalian jangan terlalu terbebani, diseimbangin aja gitu guys. Oke, jadi kalian jangan terlalu overthinking ya. Kalian jangan terlalu overthinking sama masalah kalian yang kalian tempuh di manapun itu kalian berada. Dan terlalu overthinking gitu. Kalian tuh pasti kuat, sekuat-kuatnya orang. Bahkan orang yang udah benar-benar lumpuh, gak bisa apa-apa itu pun ya, dia masih tergolong kuat. Gak ada manusia yang lemah menurut aku. Manusia yang udah benar-benar hancur katanya aku itu sebenarnya mereka tetap kuat. For me itu masih kuat. Kalau kamu masih bisa bergerak, kamu usahain jadi orang yang bermanfaat. Kalau kalian masih oke, kalian masih baik-baik aja, jangan seakan-akan kalian tuh udah hancur banget nih, aduh hidup gue kayak udah gak ada harapan lagi. Jangan kayak gitu guys. Selagi kalian masih sehat, normal, bisa bicara, bisa berjalan, bisa melihat hal-hal baik di luar sana, kalian masih punya hati nurani, masih kasihan kalau lihat kalau di jalan misalnya, terus kalian masih bisa mengembangkan ide-ide kalian masih bisa bikin berkarya, kalian masih bisa bersenang-senang sama teman kalian, masih bisa main FF, masih bisa main Mobile Legends gitu ya. Kalian masih sehat, kalian jangan pernah mikir gue udah gak kuat, gue kenapa ya, enggak. Kalian itu sebenarnya kalian itu baik-baik aja guys. Mempertahankan isi pikiran kalian itu guys. Suka duka itu pasti ada guys. Yang penting kalian itu kuat. Oke? Aku yakin banget yang nonton video ini tuh punya mental yang kuat pastinya, mental baja. Gak ada otaknya guys. Ya, kalian pasti kuat, pasti ya. Yang nonton video ini pasti orang-orangnya kuat kan. Kalian harus kuat sampai akhir, oke? Kalian harus kuat sampai akhir, sampai kalian benar-benar udah udah mencapai nih apa yang kalian impikan, udah berhasil bermanfaat bagi sesama, dan sampai tiba pada waktunya ya, yakin kalian bakalan kuat sampai di tahap itu, oke? Jangan dulu tumbang. Harus kuat sampai akhir, jangan dulu tumbang, oke? Itu aja guys, cerita pengalaman aku selama aku di SMK, dan yap, aku udah kepala aku udah pusing banget karena udah kebanyakan ngomong, terus di sini juga hujan, jadi aku lebih sulit buat fokus nih ngomongnya. Jadi mungkin gak usah lama-lama kita ya. Itu aja yang aku sampein ke kalian. Jadi ya inilah pembukaan di akun baru aku ya, channel. Inilah pembukaan awal pertama aku membuka channel. Selamat untuk kalian yang bener-bener baru banget nih nonton video aku yang baru satu video ini. Wah, kalian hebat sekali. Tapi buat yang kayak udah lama aku uploadnya nih, kalian baru nonton di 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian, it's okay, kalian juga hebat. Karena kalian bisa nemuin video ini di bawah banget, di bawah banget. Apa kita udahan dulu kali ya guys? Kalian kuat kan nih yang ketinggalin? Tapi tenang aja guys, nanti kan aku bakal bikin video baru lagi.
Dadah. Nanti aku bakalan bikin kayak vlog, terus kayak video kayak aku ngajarin ke kalian gitu gimana sih cara belajar ini dan itu di jurusan elektronika, atau aku kayak langsung video ini ke komputer atau laptop aku gimana sih cara pakai AutoCAD kayak gitu gitulah. Apalagi ya untuk penutupan ini, makasih ya yang udah nonton, siapapun itu, adik-adik bocil atau kakak-kakak yang lihat Sake yang udah mahasiswa. Halo kak, salam kenal. Jadi ya inilah video beraku. Maaf ya kalau misalnya aku ngomongnya kurang jelas atau kebanyakan canda. Salam kenal ya. Salam kenal. Salam kenal guys. Jangan lupa buat kalau misalnya subscribe atau apa-apa, like, comment, share, subscribe. Aku yakin kalian pasti bakal ngelakuin itu sih kalau emang kalian suka sama video ini. Bye-bye. Subscribe lah, biar nggak hilang aja channel ini. Nanti kalian lupa aku ada di sini. Nah, janganlah kalian lupa begitu. Segitu dulu ya video dari aku. Kalau kalian tertarik gitu. Kalau kalian tertarik sama channel ini ya subscribe aja. Like kalau boleh. Kalau komen nanti kan kalian nggak disuruh juga pasti kalian komen. Ini kedepannya aku bakal bikin video apa lagi ya? Mungkin kemungkinan aku bakal bikin video kayak yang seru-seru gitu kali ya. Mungkin vlog. Terus kayak aku bakal kayak ngajar-ngajar gitu. Tapi bukan kayak menggurui, tapi itu supaya aku mengingatkan supaya aku memperkuat ingatan aku gitulah. Ya, memperkuat ingatan dengan cara aku bikin video gitu dan diupload. Semoga aja sih bisa bermanfaat buat kalian. Gak bakal gimana-gimana kok guys, cuma paling videonya pendek doang gitu, sepotong-sepotong. Aku usahakan aku bakal berusaha bikin itu jadi semenarik mungkin, oke? Nanti aku bikin konten Instagram juga kalau bisa. Dadah. Aku udah disuruh tidur. Jangan lupa subrek. Gimana ya, kita penutupannya gimana nih? Apakah gini? Kayak udah kebanyakan gak sih? Gini aja gak sih? Goodbye everybody. Dia ngasih kayak yay. Gak tau, aku gak ada ide. Makanya gak apa-apa kan kalau misalnya penutupannya aneh. Gini. Goodbye everybody. See you on the next video. Bye bye. Yay. Gak jelas. Terima kasih atas segala rasa. Pada hari itu pun aku turut bahagia, karena aku selalu tahu menyukaimu bukan berarti selalu